Di para penguji dan Bayar satunya di lab. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, yaitu Bapak Profesor Dr. Tim Suherman STMT. Yang saya hormati Bapak penguji 2, Dr. Fuad Muhammad SSI MSI. Saya hormati pembimbing pertama, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyo. Yang saya hormati pula Saudari Sarah yang melakukan ujian tesis pada hari ini, yaitu Rabu 25 Juni 2025. Sebelum kita mulai ujian pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Saudari Sarah, apakah saudara siap dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti ujian pada siang hari ini? Siap. Apakah ada lembar revisi? Semua lengkap di dalam dokumen. Saudara Sarah mungkin kalau mau berdoa dulu, persilakan. Baik. Bapak penguji dan Saudari Sarah, kita akan membagi ujian ini menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu presentasi sampai 15 menit. Nanti dipresentasikan bagian-bagian yang penting, terutama hasil dan pembahasan. Kemudian juga apa kesimpulan-kesimpulan utama yang dihasilkan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, kita masuk di sesi ujian. Sesi ujian ini adalah sesi di mana para penguji, termasuk pembimbing yang merangkap sebagai penguji, itu akan mengajukan berbagai pertanyaan, kemudian konfirmasi, klarifikasi, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar yang terkait teori-teori pengetahuan yang ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian setelah itu kita lakukan sesi yang ketiga, yaitu sesi terakhir. Kita akan melakukan rapat penilaian dan membuat keputusan berita acara. Apakah Saudari Sarah nanti dinyatakan lulus, ataukah lulus dengan perbaikan minor, mayor, atau tidak lulus dan perlu ujian ulang. Itu tergantung dari hasil rapat nanti. Terkait dengan 3 tahapan ini, ada yang ditanya? Saudari Sarah, tidak ada. Baik, kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu presentasi. Waktunya 10-15 menit, saya aktifkan stopwatch saya untuk mengendalikan waktu pelaksanaan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Bambang, Pak Helmi, Prof. Herman, dan Pak Fuad, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya. Untuk
Judulnya yaitu Strategi Peningkatan Efektivitas Biogas Subsektor Peternakan dalam upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk pertama ada latar belakang. Pada tahun 2022, populasi ternak besar di Kabupaten Pati itu mencapai 115.131 ekor. Nah, aktivitas peternakan seperti fermentasi, enterik dalam pencernaan ternak dan pengelolaan kotoran ternak secara alami menghasilkan gas rumah kaca seperti metana dan N2O. Emisi sendiri adalah pelepasan zat, energi, atau partikel ke lingkungan, khususnya ke atmosfer yang berupa gas, partikel padat, atau cairan. Nah, untuk ini ada emisi GRK, itu dapat meningkatkan pemanasan global yang menyebabkan mencairnya gunung es, naiknya muka air laut, meningkatnya frekuensi hujan, migrasi fauna, hama, dan penyakit. Kemudian, emisi GRK yang berasal dari subsektor peternakan ini dapat ditekan dengan mitigasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan biogas. Nah, biogas sendiri adalah bertujuan untuk meminimalkan produksi N2O dan CH4. Nah, kemudian dari program biogas tersebut kita melihat tingkat efektivitas biogasnya apakah berhasil atau tidak. Nah, kemudian tingkat efektivitas sendiri adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, jika kita sudah mengetahui berapa tingkat efektivitas biogasnya, kita bisa menyusun strategi analisis terkait mitigasinya untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian dari program biogas tersebut. Ada rumusan masalah. Yang pertama ada beberapa potensi emisi gas rumah kaca subsektor peternakan di Kabupaten Pati pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, berapa tingkat efektivitas biogas sebagai upaya mitigasi gas rumah kaca subsektor peternakan di Kabupaten Pati. Kemudian bagaimana strategi mitigasinya yang digunakan untuk mereduksi gas rumah kaca subsektor peternakan berdasarkan analisis sebelumnya. Tujuannya yang pertama mengkaji potensi emisi gas rumah kaca pada subsektor peternakan menggunakan pendekatan faktor emisi atau TIR. Kemudian yang kedua, menganalisis tingkat efektivitas biogas sebagai upaya mitigasi menggunakan metode rasio efektivitas. Yang ketiga, menganalisis strategi mitigasi untuk reduksi emisi gas rumah kaca berdasarkan analisis SWOT. Manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi informasi pendukung dan dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian emisi GRK untuk pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat di Kabupaten Pati. Untuk metodenya, kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di 19 kecamatan yang memiliki unit biogas. Penyusunan riset dilakukan mulai Januari 2023 hingga Februari 2024. Dan survei lapangan dilakukan pada November 2023. Jenis dan sumber data, ada jumlah ternak yang terlibat, kemudian ada volume biogas, kemudian ada cara pengelolaan kotoran ternaknya, berapa umur ternaknya, kemudian dokumen-dokumen pendukung, kemudian ada data-data kualitatif, kemudian ada upaya-upaya pemerhati, perspektif masyarakat, jumlah dan jenis populasi ternak, dan jumlah biogasnya. Untuk data-data ini bisa didapatkan melalui survei dan dari data BPS Kabupaten Pati pada tahun 2022. Untuk alat dan bahan ada kamera digital, laptop, Microsoft Excel, dan lembar pertanyaan atau kuesioner. Kemudian ada bagaimana perhitungan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dilakukan berdasarkan pendekatan faktor emisi. Ini diambil dari IPCC 2006 dan 2019. Kemudian dari IPCC ini mengambil rumus untuk perhitungan emisi CH4 dan N2O. Kemudian untuk menghitungnya menggunakan rumus perhitungan baseline dan emisi aksi. Untuk emisi baseline sendiri itu kita mencari emisi dari kotoran, emisi CH4-nya, kemudian emisi N2O langsung dan emisi N2O tidak langsungnya.
Untuk emisi aksi, kita menghitung CH4 kotoran, N2O langsung dan N2O tidak langsung, tapi menggunakan ternak yang sudah terlibat dalam program biogas. Kemudian ada substitusi energi yang dari LPG dan minyak tanah. Kemudian kita juga menghitung penurunan emisi. Yang kedua, penentuan tingkat efektivitas biogas. Penentuan tingkat efektivitas biogas menggunakan metode rasio efektivitas ini berdasarkan Rikson 2014, di mana rumusnya adalah efektivitas sama dengan baseline dikurangi mitigasi dibagi baseline dikali 100%, di mana tingkat efektivitas dibagi menjadi 5, sangat tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, dan sangat efektif. Perumusan strategi mitigasinya. Ini untuk perumusan strategi mitigasi menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kita melakukan penentuan identitas responden. Penentuan indikator pada analisis SWOT menggunakan metode in-depth interview atau wawancara mendalam. Ini untuk jumlah responden in-depth interview itu sejumlah 15 orang yang terdiri dari peneliti di bidang emisi gas rumah kaca, kemudian ada pemerintah daerah, itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dan ada peternak. Penentuan strategi berdasarkan analisis SWOT yang mempertimbangkan faktor internal, yaitu kekuatan dan peluang, dan untuk faktor eksternalnya ada kelemahan dan ancaman. Data ini berdasarkan dari persepsi masyarakat dari masing-masing indikator yang diperoleh dari survei dan survei kuesioner dan wawancara. Penentuan responden menggunakan key person atau stakeholder kunci, ini sejumlah 63 responden yang terdiri dari 61 peternak dan 2 pemerintah daerah. Kemudian perumusan strategi mitigasi dilakukan dengan FGD, yaitu peneliti, peternak, dan pemerintah daerah terkait. Yang kedua, klasifikasi faktor internal dan eksternal. Kita nanti akan membagi variabel-variabel mana yang masuk ke dalam faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal nanti terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan, untuk eksternal ada peluang dan ancaman. Yang ketiga, untuk penentuan indikator nilai bobot ini dibagi menjadi 5, sangat tidak penting, kurang penting, dan sangat penting. Kemudian kita menghitung rating, kemudian nanti kita mencari berapa bobotnya, kemudian kita nanti juga menentukan berapa skornya, yaitu dari bobot dikali dengan rating. Kemudian setelah kita mengetahui skornya, kita bisa menentukan titik diagram Cartesius untuk menentukan di mana sumbu X dan di mana sumbu Y-nya. Dan ada alur penelitian, ada studi pustaka, yang dilanjutkan dengan identifikasi variabel internal dan eksternal, yang akhirnya nanti menjadi analisis faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT. Untuk wawancara sendiri, itu didapatkan data primer, yaitu jumlah ternak dan bagaimana pengelolaan kotoran ternaknya. Ya, nanti data-data tersebut kita hitung menggunakan rumus dari IPCC 2006-2019 tentang perhitungan emisi gas rumah kacanya yang kemudian akhirnya didapatkan emisi CH4 dan N2O-nya. Kemudian nanti didapatkan juga nilai efektivitas, kemudian kita menganalisis berapa efektivitas dari biogasnya itu, kemudian kita mencari bagaimana strategi mitigasi untuk mereduksi gas rumah kaca. Hasil dan pembahasan, potensi emisi gas rumah kaca. Potensi emisi GRK yang baseline atau sebelum adanya kegiatan biogas itu sejumlah 75,72 gigagram CO2 ekuivalen per tahun. Nah, setelah adanya biogas ini turun menjadi 74,16 gigagram CO2 ekuivalen per tahun. Ini terjadi penurunan karena adanya penggunaan biodigester sejumlah 24 di Kabupaten Pati. Itu adalah salah satu bentuk upaya mitigasi di Kabupaten Pati sejumlah 24 biodigester. Kemudian total penurunan emisi di Kabupaten Pati adalah 3,39 CO2 ekuivalen per tahun. Penelitian ini didukung oleh
Puspitas 2017 bahwa di Kabupaten Lampung Selatan pengurangan emisi yang tercatat mencapai 64,063 gram CO2 per tahun disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jumlah biodigester-nya, kemudian berapa ukuran biodigester dan kemudian kapasitas masing-masing biodigester serta jumlah kotoran ternak yang diolah. Kemudian ada tingkat efektivitas biogas. Setelah kita tahu baseline dan kemudian kita tahu emisi aksinya, kita bisa menghitung nilai efektivitasnya. Untuk hasil nilai efektivitasnya ini 2,06 di mana masuk ke dalam kategori tidak efektif, sangat tidak efektif. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena minimnya keterlibatan instansi pemerintah dan kurangnya dukungan teknis yang berkelanjutan, serta tingginya biaya pemeliharaan biodigester. Dari total 61 unit biodigester di kabupaten tersebut, itu hanya 24 unit yang berfungsi. Sisanya masih dalam proses pembangunan dan tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Palupi 2015 di Desa Pendowo, Rejo Kulon Progo. Dari 183 unit biodigester yang ada, hanya 30% yang berfungsi dengan baik, sementara 69 sisanya dalam kondisi rusak. Lalu apa saja sih permasalahan yang bisa disimpulkan dari penelitian ini? Yang pertama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai pengguna biogas, ditambah dengan lemahnya pemantauan serta keterlibatan pemerintah setempat menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi program biogas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya intensitas perawatan unit biogas sehingga banyak instalasi mengalami kerusakan tanpa penanganan perbaikan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap program biogas di kalangan peternak. Dan yang ketiga adalah strategi SWOT untuk program biogas. Kita mendata dulu variabel-variabel apa yang masuk ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri itu ada jumlah kotoran hewan. Untuk kekuatannya adalah jumlah kotoran hewan yang cukup banyak, kemudian adanya rumah tangga yang mendapatkan substitusi energi dan pengurangan limbah. Yang kedua ada kelemahan, itu rendahnya pemahaman masyarakat tentang GRK. Masyarakat belum mengetahui pentingnya program biogas dan biaya pemeliharaan. Dan pada faktor eksternalnya ada peluang dan ancaman. Untuk peluang ada harapan agar program ini diperluas, kemudian adanya pelatihan dan dukungan yang lebih banyak, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Lalu ancamannya minimnya alokasi dana untuk pemberdayaan SDM dan perawatan, kurangnya edukasi berkelanjutan, dan kepemilikan lahan yang bervariasi. Nilai skor faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal kekuatan kita memiliki skor totalnya 1,68 dan untuk kelemahan totalnya 0,80. Untuk faktor eksternal, peluang totalnya mendapatkan skor 1,19, untuk ancaman skor totalnya sejumlah 141. Ini kemudian didapatkan diagram Cartesius di mana berada di kuadran 4, yaitu positif dan negatif. 0,88 dan minus 0,2. Hal ini mencerminkan kondisi di mana sebuah organisasi memiliki keunggulan internal, tetapi di sisi lain harus menghadapi sejumlah tantangan eksternal. Dalam kondisi semacam ini, strategi yang dianjurkan adalah mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk menanggulangi ancaman sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia untuk ke depan. Strategi SWOT untuk program biogas, ini banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan. Kemudian perlu dihitung kira-kira strategi mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu atau strategi-strategi mana yang jika dia sekali dilakukan bisa menyelesaikan permasalahan yang lainnya. Untuk strategi mitigasi yang mungkin bisa didahulukan itu dipilih menjadi beberapa strategi. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur biogas.
Kemudian ada penerapan teknologi biogas skala komunal, penyediaan fasilitas pengolahan limbah ternak terpadu, penerapan teknologi biogas di sektor pertanian, kemudian strategi bersama penggunaan biogas untuk menutup biaya perawatan, penguatan peran pemerintah desa, kemudian ada diversifikasi produk biogas, kemudian pengembangan rantai pasok untuk produk samping biogas, dan yang terakhir ada pengembangan desa mandiri energi. Untuk pembangunan infrastruktur biogas sendiri, dengan infrastruktur pengolahan limbah yang baik, volume kotoran ternak atau limbah organik lain dapat ditangani secara optimal sehingga dapat mengurangi emisi metana. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan memperbaiki biodigester yang sebelumnya sudah rusak dan mempercepat pembangunan biodigester yang sedang berjalan. Hal ini akan ikut turut serta dalam mengurangi emisi metana. Kemudian yang kedua ada penerapan teknologi biogas skala komunal. Dengan menggabungkan limbah dari beberapa peternak, volume limbah organik yang diolah menjadi meningkat sehingga membantu mengurangi emisi metana. Nah, ini mungkin bisa dengan menambahkan jumlah peternak yang terlibat dalam biodigester tersebut. Yang mungkin awalnya hanya 7 peternak, mungkin bisa ditambahkan menjadi 10 atau lebih. Hal ini bisa mengurangi emisi metana di Kabupaten Pati. Kemudian penyediaan fasilitas pengolahan limbah ternak terpadu. Fasilitas yang terpadu memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah ternak dilakukan secara sistematis dan efisien. Dengan sistem terpadu sendiri ini, kotoran ternak tidak lagi terbuka, yang akhirnya akan menyebabkan melepasnya gas metana dan N2O. Kemudian ada penerapan teknologi biogas di sektor pertanian. Kemudian ada strategi bersama penggunaan biogas untuk menutup biaya perawatan. Nah, ini biaya perawatan itu kan menjadi kendala dalam pengadaan biodigester di masyarakatnya. Nah, salah satu upayanya adalah strategi ini, yaitu dengan adanya penerapan iuran kolektif antar pengguna biogas. Hal ini bisa menutup mengurangi sih, membantu dalam perawatan biogas yang sekiranya nanti bisa rusak atau seperti apa. Kemudian penguatan peran pemerintah desa, kemudian ada diversifikasi produk biogas. Nah, pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan hasil biogas dan produk sampingnya. Ini nanti peternak itu diajarkan untuk membuat produk-produk samping biogas seperti ada kompos, kemudian ada pupuk cair. Hal ini nanti bisa ikut dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan sekaligus menghasilkan dana untuk nanti membantu dalam perawatan biogasnya. Kemudian ada pengembangan rantai pasok untuk produk samping biogas. Dengan membangun rantai pasok yang baik, produk samping biogas ini tidak hanya menjadi limbah akhir, tapi juga dapat diolah dan dikemas, kemudian didistribusikan sebagai pupuk organik. Nah, ini nanti juga bisa membantu dalam mengurangi emisi GRK dan menambah pemasukan peternak tersebut. Kemudian setelah semuanya itu dapat berjalan, perlahan-lahan nanti desa-desa tersebut bisa dikembangkan menjadi desa mandiri energi. Membangun desa mandiri energi dengan memanfaatkan biogas berarti mendorong masyarakat untuk mengelola potensi kotoran ternak. Hal ini tidak hanya mengurangi emisi metananya, tetapi juga menggantikan energi fosil sehingga menekan emisi CH4 dari sektor energi. Untuk perhitungan di Kabupaten Pati, penghematan LPG dapat mencapai 1.039,40 kg per hari, setara dengan 346 tabung LPG per hari. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari volume biogas harian tersebut diperkirakan mencapai 10.619,93 kWh per hari. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau keluarga-keluarga yang terlibat dalam program biogas tersebut.
Dan kesimpulannya, potensi emisi gas rumah kaca dihasilkan dari subsektor peternakan di Kabupaten Pati pada tahun 2022 adalah sebesar 75,72 gigagram CO2 tanpa penggunaan biogas dan 74,16 gigagram CO2 setelah penggunaan biogas. Untuk penurunan emisi sebesar 3,39 gigagram CO2 per tahun. Kemudian tingkat efektivitas pemanfaatan biogas dalam upaya mitigasi tercatat sangat rendah, yaitu 2,6 yang tergolong dalam kategori sangat tidak efektif. Kemudian strategi mitigasi emisi GRK-nya ada pembangunan infrastruktur biogas, penerapan teknologi biogas skala komunal, penyediaan fasilitas pengolahan limbah ternak terpadu, penerapan teknologi biogas di sektor pertanian, kemudian strategi bersama pengguna biogas untuk menutup biaya perawatan ini bisa dalam bentuk iuran, kemudian penguatan peran pemerintah desa, diversifikasi produk biogas, kemudian pengembangan rantai pasok untuk produk samping biogas tadi, kemudian ada terakhir adalah pengembangan desa mandiri energi. Kemudian saran untuk kegiatan ini, untuk penelitian di masa mendatang disarankan agar ruang lingkup kajian diperluas ke desa-desa yang lain yang memiliki karakter sosial, ekonomi, dan kondisi geografis yang beragam, sehingga perbandingan efektivitas program biogas dapat dilakukan secara mendalam. Kemudian kedua, perlu adanya diskusi lebih lanjut untuk mengetahui strategi mana saja yang dapat dilakukan terlebih dahulu, mengingat banyaknya strategi dengan minimnya pendanaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, silakan duduk Saudari Sarah. Presentasi tampilannya juga rapi pada slide. Kita masuk kepada sesi yang kedua, itu sesi ujian. Pada kesempatan ini saya undang Prof. Herman. Ada Prof. Herman keluar dari Prof. Herman keluar dari mungkin koneksi internet. Baik, untuk penguji kedua mungkin Saudara Dr. Fuad Muhammad, silakan. Baik, Pak Hilmi, sebentar saya keluar ruangan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Pak Hilmi. Mbak Sarah, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang pertama, saya mengucapkan selamat pada Mbak Sarah yang akhirnya pada kesempatan ini bisa melaksanakan ujian akhir untuk tesisnya. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi Mbak Sarah terkait dengan penelitian Anda. Dari hasil temuan riset ini, saya lebih menyoroti kepada efektivitas di dalam penurunan GRK ya. Kalau dari data yang sudah Anda peroleh, bahwa ada penurunan sebesar 2,06% ya, Mbak. Ya, Pak. Dan ini kategorinya sangat tidak efektif. Nah, Mbak Sarah sudah mencoba untuk melakukan diskusi dan pembahasan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini. Secara umum, tadi disampaikan bahwa ada pengawasan yang atau dukungan teknis pengawasan yang tidak optimal dari pemerintah. Dalam hal ini berarti apa, Mbak? DLH, Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya, dan Dinas Pertanian. Dan Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua itu adalah adanya infrastruktur yang banyak yang sudah mulai rusak. Nah, saya mencoba untuk mengkaitkan ini dengan RAN RAD GRK. Apakah Mbak Sarah pernah atau tahu RAN RAD GRK itu apa?
rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Ya, berarti masing-masing kabupaten kota tentunya juga punya target-target penurunan emisi GRK dari semua sektor ya. Sektor transportasi, industri, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, apakah di DLH Kota Pati ini terutama ya, bagaimana dengan implementasi dari RAD GRK di Kabupaten Pati, Mbak, sehingga sebuah tujuan yang mulia untuk menurunkan GRK ternyata tidak mendapatkan support yang full dari pemerintah kabupaten. Silakan, Mbak. Iya, iya Pak. Kalau berdasarkan dari wawancara itu, untuk penurunan emisi GRK-nya sendiri, sekarang mungkin lebih banyak ke yang terkait sampah, Pak. Kalau untuk yang dari ternak itu, untuk tahun 2022 itu tidak ada. Berapa persen sumbangan GRK dari sektor peternakan? Kalau peternakan itu menyumbang sekitar 14 sampai 51%. 14 sampai 51%. Ya, dari total emisi GRK. Ya, berarti kan besar itu. Kalau Ya. 51% kan separuh lebih dari sumbangan GRK dari Kabupaten Pati berasal dari sektor peternakan. Nah, Iya. tentunya ini juga sebenarnya menjadi apa ya? Saya nggak kurang tahu ya, kenapa tidak menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Pati untuk bisa menurunkan emisi GRK dari sektor ini. Kalau targetnya tahu nggak Mbak Sarah ya, target penurunan GRK-nya berapa persen atau setiap tahun ke berapa menurun berapa persen gitu? Kalau Yang yang di di Pak yang Pati Kabupaten kurang tahu. kurang tahu ya. Ya, jadi nah ini kalau melihat ini berarti kan justru nanti saran itu lebih banyak ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Pati ya, dalam hal ini mungkin DLH dan juga dari Dinas Pertanian dan Peternakan, karena tentunya mereka harusnya punya tanggung jawab yang besar untuk apa namanya mensupport dari kegiatan ini. Yang kedua mungkin dari pemeliharaan infrastruktur, mungkin bisa disampaikan secara spesifik spare part atau mungkin apa ya, bagian mana dari bioreaktor yang sering mengalami kerusakan. Silakan, Mbak. Ya, kalau biasanya itu Pak, mereka lebih banyak kerusakannya itu dari biogas ke LPG-nya itu Pak. Ya, berarti di soal distribusinya, Ya, pipanya mungkin. Ya ini juga jadi tanda tanya juga, Mbak. Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk sebuah instalasi biogas itu kan, maaf ya, dalam tanda petik, itu biayanya tidak terlalu mahal ya. Coba bandingkan dengan insinerator ya. Insinerator untuk buang sampah itu kan bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Nah, sebuah unit digester atau bioreaktor itu hanya mungkin puluhan juta ya. Saya pernah buat tuh yang 12 meter kubik itu saja hanya habis sekitar 14 juta kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ini sebenarnya butuh suatu komitmen dari masyarakat. Kalau menurut saya justru masyarakat ini tidak mendapatkan nilai manfaat ekonomi secara langsung dan secara cepat dari adanya biodigester ini, dari instalasi biogas ini. Sehingga mereka tidak tidak punya apa ya, tidak punya kepedulian untuk melakukan apa pemeliharaan terhadap biogasnya, karena ya tadi lah saya nggak dapat duit dari sini kok, maksudnya duit dalam waktu cepat ya, sehingga mereka kurang peduli pada itu. Nah, mungkin bisa apa namanya diberikan pemahaman bahwa sebenarnya biogas itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi apa namanya pemilik kandang komunal ya. Karena mungkin nanti kalau didistribusikan ke beberapa rumah tangga sebagai energi alternatif, itu mereka bisa apa namanya ada kontribusi dari masing-masing rumah tangga. Itu bisa menjadi pemasukan. Kemudian ada
apa namanya hasil lain dari biogas ya, sluri atau apa itu juga bisa dipakai sebagai pupuk. Nah, pupuk organik ini nanti mungkin bisa dikemas, kemudian dijual, juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari situ. Ada tanggapan, Mbak Sarah? Silakan. Iya, mohon izin Pak. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Pak Fuad ya. Nah, hal ini juga nanti saya masukkan ke dalam strategi yang sudah saya susun tadi, Pak. Di situ ada masyarakat diajarkan untuk bagaimana diversifikasi produk biogas, kemudian ada apa namanya membuat rantai pasok untuk pasar dari pupuk dan POJ. Oke, ya baik. Berarti sudah ada ya di dalam rekomendasi itu ya. Iya, Ya, eh, ada berapa ini ya Mbak ya instalasi biogas di Kabupaten Pati ya? sebenarnya ada 61 Pak. Tapi yang Halo, suaranya Halo, kecil banget. Ya, suaranya kecil banget tadi. ada 61 biogas Pak yang Hmm. sebenarnya unitnya ada. Tapi yang hanya aktif itu cuma 24, sisanya tidak Oh. aktif dan masih dalam proses pembangunan. Itu dulu waktu instalasi itu untuk infrastruktur itu dapat apa namanya pendanaannya dari mana? Ada yang swadaya, yang peternak besar Hmm. itu dia biaya sendiri dan sisanya dari bantuan Pak. Bantuan dari mana? Dari apa swasta, Ada CSR atau dari dinas dan dari? dari dinas Pak dan Ya dari berarti aspirasi. ya berarti kan ada program sebenarnya dari Dinas Lingkungan Hidup ya untuk atau peternakan ya untuk bisa mengolah limbah secara ramah lingkungan kan. Nah, kan tentunya mungkin harus diikuti dengan semacam apa ya rekayasa sosial ya. Bagaimana untuk bisa menggerakkan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat sehingga mereka lebih peduli terhadap adanya dampak samping dari aktivitas peternakan. Karena kan biasanya kalau peternakan ini kan kandangnya kandang komunal ya. Satu Ya, kandang mungkin isinya bisa 30 sapi. ya, Katakanlah satu sapi itu setiap hari dia mengeluarkan feses mungkin bisa sampai 10 sampai 15 kilo. Kalau diambil 10 kilo saja, satu kandang kan sudah 10 kali 30, 300 kilo loh. ya, Satu hari dari satu kandang. Kalau dikalikan berapa kandang, sudah berapa ton itu per bulan. Nah, itu kan potensi yang muncul dari limbah itu sangat tinggi sekali ya. Dan ini secara higienis, secara kesehatan, secara estetika juga mungkin akan menimbulkan gangguan. Maka menurut saya ini sebenarnya salah satu solusi yang cukup bagus dengan adanya pembuatan biogas ini. Jadi itu nanti mungkin bisa. Nah sekarang pertanyaan saya Mbak, ada enggak upaya untuk melakukan perubahan perilaku kepada masyarakat ya? Karena kan memang ini eh, lebih menitik beratkan pada peran serta masyarakat sebenarnya. ya. Silakan Mbak. Mohon izin ya Pak. Kalau untuk saya pribadi, saya tuh pengennya dari dinasnya sendiri itu tuh eh, mungkin kan bantuannya itu kan dari dinas ya Pak awalnya. Tapi ke depannya tuh mereka tetap dalam beberapa tahun ke depan tuh tetap ikut serta dalam melakukan evaluasi seperti itu loh Pak. Nah nanti kan dari ketika mereka selalu didatangi oleh dinas, kemudian ada evaluasi kan dari pihak masyarakat jadi bisa lebih sadar bahwa program biogas ini sebenarnya penting seperti itu Pak. Tapi mungkin karena memang sekarang fokusnya bukan lagi belum lagi kembali ke ternak, tapi mungkin di sektor lain ya itu tuh mungkin jadi eh, berhenti begitu Pak untuk evaluasi. Jadi masyarakat juga tidak memiliki kesadaran penuh. Jadi harapan saya mungkin yang perlu diajak diskusi itu dari pihak dinasnya terlebih dahulu, kemudian baru ke masyarakatnya. Oke, berarti ini kan harusnya direkomendasi muncul ya pada penguatan kelembagaan ya. Jadi penguatan kelembagaan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap eh, eh, program ini tentunya juga harus mempunyai keberlanjutan. Jadi jangan hanya seperti apa istilahnya charity.
Jadi itu ya bagi-bagi saja, bagi-bagi bikin biogas, setelah itu terserah kamu mau urus enggak, mau kamu pelihara terserah gitu kan. Jadi setelah apa namanya dibuatkan tentu ada pendampingan, ada monitoring, evaluasi biogasnya bagaimana. Tentunya monef ini juga harus secara rutin dilakukan sehingga nanti eh, di samping instalasi yang sudah terbangun ini terjaga, masyarakat ini merasa kalau bahasa Jawanya dikarohi apa ya, diperhatikan, dipantau. Jadi jadi masyarakatnya merasa, oh iya ya ternyata saya selalu di Pak Karoke ditanya progresnya bagaimana, dipantau sehingga akan lebih bertanggung jawab. Baik, Mbak Saras, ini mungkin saya langsung menuju ke saran ya. Saran ini sebaiknya adalah bersifat teknis operasional yang merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian Anda ya. Nah, kalau saya melihat dari hasil penelitian ini tentunya terutama di poin kedua, sarannya adalah perlu adanya diskusi lebih lanjut ya untuk mengetahui strategi mana yang dapat dilakukan. Jadi ini masih belum di ujung sebuah kegiatan ya. Ini masih pada apa ya? Masih pada masalah diskusi dan sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah saja yang bersifat teknis ya, yang mau dilakukan apa? Misalnya dinas akan melakukan apa namanya monitoring terhadap keberadaan dan juga fungsi alat ini jalan enggak. Yang kedua melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat. Nah kalau melihat ini kan sebenarnya aktor yang membuat tidak efektif itu kan justru malah dari pemerintah kabupaten ya kan. Ya. Jadi nanti yang bersifat lebih teknis tadi yang harusnya muncul di dalam ini. Jadi merupakan penjabaran atau perincian dari strategi yang Anda susun ya. Misalnya diversifikasi produk biogas. Nah, sebut saja nanti misalnya dari untuk sluri, untuk apa pupuk cair, ada pupuk organik dan sebagainya itu disebut saja di saran. Itu ya Mbak Saras ya. Iya, Pak. Nah, contoh misalnya poin ke-6 dari strategi Anda. Rekomendasinya, strategi bersama pengguna biogas untuk menutup biaya perawatan. Nah, ini kan mungkin di saran, dirinci biaya perawatan apa namanya? Menutup biaya perawatan itu untuk apa saja yang ditutup. Kemudian sumbernya dari mana saja untuk biaya tadi. Nah, itu tentunya harus muncul di saran. Nah, silakan nanti mungkin bisa dielaborasi untuk saran ini yang mengacu pada rekomendasi yang sudah Anda peroleh dengan analisis SWOT tadi. Silakan ditanggapi Mbak Sarah. Ya Pak, terima kasih untuk sarannya. Saya setuju Pak untuk memasukkan iuran itu di saran. Kemudian untuk yang rekomendasi yang berdasarkan penguatan kelembagaan itu juga menurut saya memang penting sekali sih Pak untuk adanya monitoring dan evaluasi ini. Untuk sarannya nanti mungkin bisa saya perbaiki sesuai arahan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Sarah. Sarah apa Sarah ya? Mbak Sarah ya. Soalnya ada Sarah juga. Demikian Pak Dr. Helmi, diskusi dari saya Pak Helmi. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan ke Pak Helmi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fuad. Sudah dicatat ya, sangat sekali Mas komprehensif untuk membuat apa namanya. Oh, pengujinya 3 tuh. Oh, Untuk selanjutnya saya ya. Kan Prof. Suherman. Saya ya. Ya, Prof. Baik. Dulu, Prof. Baik, terima kasih yang saya hormati Prof. Bambang, Pak Fuad dan mohon maaf satu lagi. Jadi ini sangat bagus laporannya Mbak Sarah ya, cukup lengkap ya. Cuman ini saya masukkan saja ya kalau saya baca di mana itu di mana ringkasan atau abstrak gitu ya.
itu kan termasuk tadi saya lihat juga di tujuan penelitian itu kan, jadi kan dari sini sudah hasilnya untuk efektivitasnya biogasnya itu kan masih sangat kecil ya, menurunkannya hanya 3,36 giga ton ya CO2 ekuivalen. Nah, cuman yang di berikutnya itu adalah tentang strategi mitigasi emisi GRK-nya. Nah, mungkin nanti dicermati lebih lanjut apakah ini masih apakah relevan dengan judulnya ya, karena judulnya itu kan strategi peningkatan efektivitas biogas. Nah, kalau biogasnya itu biogasnya ya efektivitas, maksudnya peningkatan efektivitas biogas itu dalam rangka penurunan emisi gas ya. Berarti yang strateginya itu strategi apa ya? Peningkatan efektivitas biogasnya atau strategi penurunan emisi GRK-nya yang ditekankan. Silakan Mbak Sarah. Mohon izin ya Prof. Menjawab. Jadi untuk ini itu bagaimana mencari strategi untuk meningkatkan efektivitas biogas sehingga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Seperti itu. Oh iya, tapi di hasilnya kan strategi mitigasi emisi GRK gitu. Ya, mengembangkan desa mandiri gas, mandiri energi. Gimana? Atau kalimatnya mungkin gimana? Kalau misalkan strategi peningkatan efektif biogas kan ada biogasnya tadi ketemu 3,36 ya. Terus caranya biar meningkat dengan itu ya berarti ya, dengan yang 9 itu, metode itu ya. Iya. Oke, oh iya. Oh berarti maksudnya itu ya. Oke, berarti untuk tahapan tesis ini pakai metode SWOT masih dalam batasan strategi ya. Berarti nanti ini sangat bagus untuk ditindaklanjuti begitu ya. Misalkan katakanlah yang 9 item itu ya, diverifikasi produk biogas. Nah, mungkin bisa disampaikan yang nomor 9 itu contohnya apa ya? Maksudnya diverifikasi produk biogas itu apa ya? Mohon izin menjawab ya Prof. Mohon izin menjawab Prof. Jadi biogas itu kan tidak hanya bisa menjadi LPG dan listrik saja ya Prof. Disalurkan tanahnya, tapi dari produk sampingnya dari kotoran ternak yang sudah diolah, dihilangkan emisinya itu bisa dijual, dijadikan pupuk organik seperti itu, pupuk kompos seperti itu Prof. Nah itu bisa kita jual sebagai pengganti pupuk kimia seperti itu. Oh gitu. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Bambang. Ya. Selamat Mbak Sarah. Ya. Terima kasih Prof. Herman. Kebetulan ini Prof. saya yang diminta membantu menjadi pimpinan sidang. Helmi Prof. Ya, silakan selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Bambang Wiyohadi. Silakan Prof. Bambang. Baik, karena Prof. Bambang belum hadir, mungkin nanti bisa kita lihat saat dia hadir, dia bisa melanjutkan sesi untuk pertanyaan dalam chat. Prof. Bambang hadir, loh. Ini Prof. Bambang hadir. Ya, cuman ini Prof. Ini enggak dengar ya? Iya, enggak. Prof. Bambang? Izin, Prof. Iya. Punya saya nih lagi error nih. Iya, punyanya Prof. Herman bagus, Prof. Keras dan jelas, Prof. Ya, bentar ya Pak, ini aja ya, benar ya. Iya. Oke. Mohon maaf, saya trouble kayaknya. Oh iya, baik. Ya.
Mohon maaf. Oke, Mbak Sarah, saya pinjam HP-nya Prof. Herman sebentar ini. Iya, Jadi Mbak Sarah, ini ada beberapa hal tadi masukan bagus sekali ya, terkait dengan apa namanya penurunan emisi gas metan itu menjadi strategi utamanya ya, gitu ya? Ya toh? iya, Prof. Atau peningkatan efektivitasnya? Tadi pertanyaan Prof. Herman tadi menarik itu. Yang utamanya mana ini? Eh, peningkatan efektivitas biogas sehingga dapat menurunkan emisi dengan 9 strategi. Jadi lebih cenderung ke peningkatan efektivitas toh? Iya, betul. Dengan Hmm. dampaknya nanti penurunan emisi. Jadi gini, ini ada beberapa hal menarik. Ini supaya Anda paham di isu dunia sekarang ini bahwa di bidang peternakan ini kan yang dikejar sekarang adalah satu animal welfare. Ya, animal welfare itu adalah kesejahteraan hewan. Yang kedua adalah masalah lingkungan. Ya, masalah lingkungan itu ya termasuk bagaimana memanage kotoran ternak. Ya, karena kalau kotoran ternak itu nanti meluber ke sungai, itu dampaknya luar biasa. Oleh karena itu ini menjadi sorotan dunia, ya, isu animal welfare, isu terkait dengan masalah environment, ya, dalam hal ini adalah penanganan kotoran. Nah, Anda sudah bagus ini membuat suatu strategi, ya, bagaimana upaya meningkatkan aktivitas biogas, tetapi ternyata kurang efektif, kan gitu, ya, nggak efektif kan? Ya. Itu permasalahannya kan yang sangat mendasar kan? Itu kan dukungan dari berbagai pihak, ya, termasuk dari masyarakat sendiri yang kurang apa namanya peduli, atau mungkin dari pemerintah yang kurang peduli, atau bagaimana menurut Anda ini? Sehingga nanti ini menjadi skala prioritas, ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan efektivitas biogas ini di dalam upaya menurunkan GRK tadi. Silakan. Mohon izin menjawab ya, Prof. Kalau berdasarkan yang saya simpulkan itu permasalahannya itu pertama ada di kesadaran masyarakatnya ya, Prof. Yang tidak tidak terlalu mengerti bagaimana apa itu emisi GRK. Jadi kemudian mereka tidak terlalu peduli. Kemudian adanya minimnya pengetahuan terkait perawatan biogas seperti itu, Prof. Mungkin hal ini itu disebabkan karenanya minimnya peran pemerintah di Kabupaten Pati ya, Prof. Jadi permasalahannya menurut saya mungkin dari kesadaran masyarakatnya dan dari pemerintahnya sendiri seperti itu, Prof. Nah, ini yang berikutnya. Anda ini kan sekarang kerja di bagian pemerintah nih, ya kan? Bagian dari PNS juga, ya kan? Nah, setelah lulus nih, Anda sudah master. Nah, kira-kira upaya Anda, ya, selaku perangkat juga kan, perangkat negara kan Anda ini kan, ya, jadi udah master ini. Penelitiannya bagus, ya. Penelitiannya bagus, Anda itu bagus penelitiannya sebetulnya ini, ya. Cuma kan kadang-kadang aparat atau juga masyarakat juga yang notabene itu pengguna biogas itu tidak aware bahwa persoalan yang mereka lakukan itu adalah menyangkut persoalan yang disorot dunia, ya kan? Tadi pertanyaan Pak Fuad tadi bagus, ya, bahwa ternyata kontribusinya itu besar kan ya dari kotoran ternak hampir 50% ya Pak Fuad tadi ya kalau nggak salah itu. Iya, betul, Prof. Iya, betul ya? Hah? Betul. Iya. Nah, kenapa kok nggak aware? Gitu.
Padahal menjadi sorotan dunia. Nah, saya ingin nanya nih, Anda setelah lulus dari sini, kira-kira ini upaya apa nih supaya relate dengan hasil temuanmu? Oh, ternyata itu tidak efektif, ya, gitu loh. Padahal biogasnya juga mampu menurunkan GRK, kan gitu kan? Ya. Silakan. Kalau saya pribadi ya Prof, karena saya bekerjanya di instansi pemerintah, mungkin saya akan mengajak kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup itu tadi Prof, untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan seperti itu Prof. Kemudian sebenarnya dulu di balai saya tuh juga pernah ada Prof penelitian tentang biogas seperti itu, tapi setelah penelitiannya selesai ya selesai juga untuk masyarakatnya gitu Prof. Jadi mungkin ke depannya tuh harusnya memang lebih banyak diskusi dengan dinas terkait untuk ini Prof. Biogas ini. Ya, tentunya Anda harus diseminasi juga, misalkan berupaya, misalkan Anda mengadakan suatu seminar, gitu loh, ya, seminar bersama antara mungkin bisa dengan perguruan tinggi, instansimu, kemudian tadi DLH, gitu loh, gitu. Ya, Kemudian betul. dinas peternakan atau yang membidangi peternakan, soalnya namanya beda-beda, ada dinas pertanian dan peternakan, ada dinas pertanian, di dalamnya itu bidang peternakan gitu loh. Pokoknya dinas pertanian atau sejenisnya yang membidangi peternakan. Itu kan mereka harus tahu semua. Kan begitu. Harus diajak diseminasi ya. Nah, itu melakukan kegiatan melalui misalkan kayak seminar atau workshop atau apa gitu. Nah, datamu itu dimunculkan mestinya kan begitu. Ini loh, kenyataannya seperti ini. Ya, realnya tuh seperti ini. Ini hasil riset S2 loh, enggak sembarangan loh, kan gitu. Jadi ya mestinya kamu harus terjemahkan. Kamu udah publikasi internasional belum nih? Belum Prof. Jurnal Sinta Sudah keluar. belum Prof. Masih Oh, kapan keluarnya? nanti saya Ya, tanyakan Prof. harusnya keluar loh segera ya, itu ya. Nah, ya pertanyaan berikutnya nih, tadi kan bahwa kontribusinya tadi cukup besar, ya, kontribusinya cukup besar, ya, kontribusi kotoran hewan terhadap GRK itu besar. Mungkin bukan bidang Anda toh, ya. Kira-kira kontribusi itu karena memang kok dari kotoran sendiri yang dibuang sembarangan atau dari faktor lain? Nanya. Mungkin beberapa dari faktor lain ya Prof, dari pakan ternaknya seperti itu ya Prof. Terus? Dan yang menghasilkan emisi metananya. Kan untuk yang program biogas ini kan tidak terlalu banyak sapi yang terlibat ya Prof. Jadi mungkin dari pakan ternaknya juga mungkin bisa diperbaiki Prof untuk sapi-sapi yang tidak terlibat dalam program biogas. Jadi ikut turut serta dalam mengurangi emisi GRK tanpa adanya program biogas. Jadi betul perbaikan pakan, ya, kualitas pakannya ditingkatkan, tidak hanya jerami saja, ya. Nah, kalau jerami saja berarti kan kualitasnya jelek, ya, seratnya tinggi. Kalau serat tinggi nanti unsur karbon yang keluar juga akan tinggi, kan gitu kan. Nah, karbon itu kan juga merupakan penyokong juga pada saat di rumen itu menghasilkan suatu reaksi kimia di stoikiometrinya. Nanti kalau Anda stoikiometri ya, stoikiometrinya ya, metabolisme karbohidrat itu nanti salah satunya akan mengeluarkan CO2, nanti bergabung dengan H2 dikeluarkan pada ini di eroktasi juga bisa lewat eroktasi itu kayak kalau bahasa Jawa gelegean gitu ya, apa sendawa ya. Sendawa. Nah, itu juga pengaruh.
mengeluarkan gas-gas itu ya, jadi mengganggu juga. Jadi memang perbaikan pakan, misalnya penambahan konsentrat ya, sehingga nanti kecernaannya menjadi meningkat, nah gitu. Sehingga nanti produk asetatnya juga akan menurun, probiotiknya meningkat. Nah, seperti itulah ya. Saya kira Anda karena bukan peternakan, ya, saya kira cukup menyebut bahwa perbaikan kualitas makan dengan standar ya, standar nutrisi ya, sesuai dengan SNI gitu, itu dimungkinkan bisa menurunkan pelepasan ya CH4 ke udara gitu. Baik, mungkin gitu ya Pak. Mohon maaf ya tadi saya ada acara dengan Pak Rektor itu ada mahasiswa duduk bersama ini loh tadi. Jadi saya harus menjawab keluhan-keluhan mahasiswa. Jadi terima kasih saya terlambat tadi, tapi saya menyimak gitu. Monggo Pak dilanjutkan. Baik. Terima Cukup kasih lah. Prof. Bambang. Terima kasih masukan. Sudah dicatat. Tadi ada beberapa yang memang penting. Terima kasih Prof. Bambang. Baik, saya yang terakhir ya. Ada yang penting dari yang disampaikan oleh Prof. Suherman dan Prof. Bambang tadi. Yang pertama menggarisbawahi di bagian judul yang terkait dengan strategi peningkatan efektivitas tugas. Di inti penelitian ini sebetulnya Mbak Sarah itu betul yang disampaikan Prof. Herman dan Pak Bambang itu adalah strategi meningkatkan efektivitas biogas. Caranya gimana? Caranya di sini sudah ditulis pendekatannya adalah SWOT analysis. Saya melihat bahwa coba kita lihat lebih jauh bagaimana posisi SWOT, kemudian posisi kuadran di SWOT, kemudian hasil analisis strategi yang digunakan, dan judulnya yang terkait dengan strategi peningkatan efektivitas. Kita lihat, coba kita bedakan. Kalau coba lihat di kuadran 1 dan kuadran 4 pada SWOT analisis itu. Kuadran 1 sampai kuadran 4. Ya, ya oke. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini, artinya apa itu kuadran? Posisi kita di kuadran 2. Posisi strateginya di kuadran 2. 2 atau 4. Coba lihat di ini. Lihat di apa namanya? Lihat juga di halaman gambar 2. Lihat di gambar 2 telaah pustaka. Itu kuadran berapa? Halamannya 19. Posisi organisasi atau tindakan menurut analisis SWOT yang disitasi. Coba dilihat. Kuadran berapa? Ya, yang betul kuadran 2. Posisinya itu positif negatif. Positif negatif. Posisinya ada di kuadran 2. Artinya apa di kuadran 2? Mohon menjawab ya Pak. Kalau untuk di kuadran 2 itu berarti dia memiliki kekuatan, dia memanfaatkan kekuatan untuk menanggulangi ancaman sembari dia peluangnya itu diraih seperti itu. Ya. Coba kita lihat lebih jauh ya. Artinya di kuadran 2 itu posisinya kita lihat ya. Itu organisasinya sudah kuat. Otoritas. Suaranya hilang, suaranya. Ya, kekuatan di kurang. Terdengar Pak Bambang?
Sudah Ya, terdengar, Bang? dengar, Sudah ya? terdengar. Ya, baik, baik. Ya, coba kita lihat lebih jauh di bentuk posisi strategi yang nanti akan dibuat itu pada kuadran 2. Itu. Kita lihat di tampilan diagram Cartesius itu. Kalau dilihat dari diagram itu, posisinya organisasi atau lembaganya ini sudah kuat. Sudah kuat. Kita lihat arahnya dia positif. Di dalam di angka-angka perhitungan matriksnya sudah dibuat. Angka positif kurangi negatif itu masih tinggi gitu ya. Mendekati 1 positif. Berarti dia sangat kuat. Di faktor internalnya juga. Yang lemah adalah di faktor eksternal, yaitu antara peluang dan ancaman. Dia belum beratur memanfaatkan peluang. Jadi dia posisinya masih posisi terancam. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti strategi yang diperlukan itu adalah strategi menang. Jadi strategi yang paling kuat itu adalah strategi untuk memanfaatkan peluang. Jadi bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menangkap peluang. Sehingga kekuatannya sudah bagus. Organisasi internal di dalam ini tapi eksternalnya kurang. Apa? Kurang bisa menangkap peluang. Lembaga. Nah itu posisinya. Ini betul teori bahwa diversifikasi strategi. Kalau saya lihat, berarti strategi dari judul. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas biogas? Strategi untuk meningkatkan efektivitas biogas adalah intinya adalah memanfaatkan peluang. Bukan memperbaiki organisasi di dalam. Karena aspek kelembagaannya sudah kuat. Itu kalau melihat dari diagram Cartesius dan judul. Sekarang, mana strategi yang memanfaatkan peluang? Kalau saya lihat, sebagian besar strategi itu masih memperbaiki internal. Masih memperbaiki internal. Nah itu perlu dilihat. Ya, apakah bagian mana yang belum sesuai. Gitu. Seharusnya posisinya dia bukan posisi di kuadran 2. Dilihat dari strategi-strateginya yang banyak pada faktor internal, dia strateginya bukan di kuadran 2. Tapi mungkin bisa di kuadran 3. Jadi masih lemah dan belum juga bisa menangkapkan. Jadi, kalau kita lihat, dilihat dari strategi-strategi yang dibuat, dari 9 strategi itu, sebagian besar strategi itu memperbaiki aspek internal, penguatan internal. Ini mungkin bisa dikomentar. Ya, mohon izin ya Pak. Karena memang berdasarkan dari hasil wawancaranya, mereka mengatakan bahwa memang faktor-faktor seperti minimnya keterlibatan instansi pemerintah itu memang sangat kurang gitu Pak. Jadi mungkin saya akhirnya membuat strateginya adalah bagaimana caranya agar instansi tersebut ikut menjadi terlibat seperti itu. Ya, mungkin saya berikan contoh misalnya. Di luar sana, itu peluang untuk mendapatkan pendapatan itu besar. Tapi SDM di dalam misalnya, yang belum siap. SDM-nya yang dikembangkan untuk bisa menangkap peluang yang di luar. Kemudian bisnis di luar itu cukup kuat. Mungkin bisnisnya bisa dilakukan dengan marketing digital. Misalnya. Pengembangan
dari diversifikasi strategi yang dimaksud. Jadi nanti coba dicermati kembali. Kemudian coba dilihat di bagian kesimpulan gitu, di halaman 52. Di halaman 52 itu kita lihat itu program biogas yang pertama, kesimpulan pertama, program biogas berkontribusi pada penurunan emisi sebesar 3,36. Karbon CO2 ekuivalen per tahun. Apa betul penurunan emisinya sebesar? Coba hitung dari mana dapat? Untuk perhitungannya ini menggunakan dari IPCC, Pak. Coba dilihat di atas. Angkanya dilihat. Dihasilkan dari aktivitas peternakan Kabupaten Pati tahun 2022 diperkirakan mencapai angka itu ya, 75,72 per tahun. Itu tanpa biogas. Setelah biogas jadi 74,16. Jadi kontribusinya berapa tuh teman-teman? 75 kurang 74. Nah, itu hasilnya berapa sih? 1, tapi ini kemarin kalau untuk perhitungannya itu ditambah dengan substitusi energinya, Pak. Nah, berarti di sini di kesimpulan disebutkan. Oh, oke. Ya, disebutkan dengan substitusi energi sebesar sekian. Oh. Sehingga dia tidak bias. Apa substitusi energi? 1, Nah, untuk substitusinya 1,83. Iya. Ini 3,39. 3,9. Sedikit sih. 3,39. Kemudian itu maknanya apa? Penurunan sebesar. Berarti intinya ya Pak, dengan adanya biogas sejumlah 24 dengan jumlah ternak yang terlibat itu ada 1.650, itu berarti dia dapat mengurangi emisi, dapat menurunkan emisi sebesar 3,39. Yang dikatakan relatif. Biar dia besar gitu. Harusnya ya Pak, kalau ini dalam seputar biogas ya Pak, mungkin dengan penambahan biogas itu dengan penambahan biogas otomatis nanti ternak yang terlibat dalam program biogasnya itu kan semakin banyak. Nah itu nanti penurunan emisinya juga semakin besar. Ini meningkatkan apanya yang perlu ditingkatkan? Jumlah emisi, jumlah biogasnya dan jumlah ternak yang terlibat dalam biogasnya. Kalau jumlah ternak berarti ternaknya tambah banyak. Iya, jadi kan yang sebenarnya jumlah ternaknya itu ada 100.000, tapi yang terlibat dalam program biogas ini cuma 1.650 karena memang biogasnya terbatas. Jadi bukan jumlah ternaknya yang ditambah. Tapi ya, Jumlah biogas. bukan kotoran yang ditambah. Tapi organisasi yang terlibat yang ditingkatkan. Organisasi yang belum terlibat, kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlibat itu dilibatkan. Ini sebetulnya larinya ke sana. Jadi bukan menambah ternaknya atau menambah kotoran ternaknya, tapi lebih kepada melibatkan organisasi-organisasi yang belum terlibat, ikut terlibat di dalam lembaga, ya, sehingga nanti pada perhitungan angkanya menjadi lebih tinggi. Kalau angkanya lebih tinggi,
maka faktor pengurangnya juga menjadi lebih, itu efektivitasnya akan. Jadi sebenarnya dari situ strateginya. Kelihatan bagaimana caranya melibatkan mereka masuk ke dalam organisasi ini. Sehingga bisa dihitung lebih banyak ternak, lebih banyak kotoran, lebih tinggi biogas. Bagaimana strategi mengajak organisasi yang belum terlibat ini menjadi terlibat. Sebenarnya intinya itu. Ya kan? Intinya itu permasalahan internal apa eksternal? Eksternal. Mengajak yang belum terlibat menjadi terlibat. Bisa juga eksternal, karena dia belum masuk di dalam sistem. Tapi strateginya adalah bagaimana peluangnya besar. Ini apa? Banyak organisasi-organisasi, kelompok-kelompok di luar sana, tapi mereka belum bergabung. Ini berarti peluangnya besar, belum bisa dimanfaatkan oleh kita, belum bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Tapi bagaimana strategi eksternal untuk memanfaatkan peluang orang di luar itu, peternak atau kelompok-kelompok peternak di luar yang banyak itu, strateginya agar bisa bergabung tanpa melihat dari wawancara itu. Kira-kira gimana cara mengajak mereka bergabung dengan kita? Untuk strategi meningkatkan mana strategi? Mengajak mereka bergabung gimana cara? Mana cara? Mungkin bisa menawarkan manfaat-manfaat dari program biogas ini. Ya, berikut di sini apa manfaat? Apa manfaat? Apakah bisa mereka mendapatkan profit yang lebih? Kalau itu menarik, tanpa diminta mereka datang sendiri. Mendaftar. Nah itu sebetulnya strategi intinya untuk meningkatkan efektivitas dari biogas. Bisa dipahami. Itu yang dimaksud dengan strategi eksternal. Sekarang seperti yang disampaikan Pak Prof. Suherman dan Pak Prof. Bambang tadi, bagaimana strategi peningkatan efektivitas biogas adalah dengan memanfaatkan peluang. Peluangnya banyak. Peluangnya apa? Apa peluangnya? Lembaga apa? Kelompok-kelompok peternak yang belum bergabung dengan program biogas. Itu yang dikatakan eksternal. Sekarang bagaimana cara meningkatkan mereka untuk bisa masuk? Strateginya itu sebenarnya di situ arah. Strateginya di situ. Kalau bisa itu terarah, jadi itu dikuatkan dan dinyatakan di dalam hasil dan dibahas. Sehingga perbaikan-perbaikan eksternal yang lain itu bisa berkurang. Yang 9 itu mungkin bisa berkurang. Ya? Dan saya setuju dengan Pak Fuad tadi, strateginya itu harus operasional. Operasional itu maksudnya bisa diukur, sehingga bisa dievaluasi setiap tahun. Contohnya gimana? Strategi evaluasi. Strateginya yang operasional. Memberikan insentif sebesar ini dengan target, sekian lembaga, sekian organisasi bisa bergerak. Dengan indikator satu organisasi punya sekian sapi, punya sekian ternak sapi. Dia sekian organisasi yang bergabung, itu sudah menambah sekian. Sekian sapi bertambah, kotorannya bertambah. Kotorannya bertambah, biogasnya biogas yang diproduksi oleh kelembagaan biogas ini menjadi meningkat. Sehingga faktor pengurangnya itu dia menjadi lebih, itu dibuat dalam waktu 5 tahun ke depan.
1 tahun apa yang perlu dilakukan, targetnya berapa. Tahun kedua apa yang dilakukan, targetnya berapa. Tahun ketiga apa yang dilakukan, targetnya berapa. Tahun keempat, tahun kelima. Nah itu strateginya harus muncul di situ. Kalau yang tadi disampaikan itu belum, masih arahan strategi. Belum menjadi strategi. Tapi dia harus dikaitkan dengan tahun pelaksanaan. Biasanya tahun itu 5 tahun. Sehingga 5 tahun nanti bisa dihitung berapa efektivitas biogas yang muncul. Sekarang kecil, setahun pertama berapa efektivitasnya meningkat. Tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, sampai tahun ketiga. Misalnya pemerintah daerah menargetkan tahun kelima itu peningkatannya sudah efektivitas biogas sudah 70%. Itu bisa dihitung 70% dibagi berapa biogas per tahun. Tahun berapa? Dan seterusnya. Ya, kalau tahun pertama sekian, tahun kedua sekian biogas, maka kira-kira berapa jumlah organisasi yang bisa direkrut jadi pemerintah untuk mencapai. Nah, ternyata dibutuhkan ada 5 organisasi yang bergabung di tahun atau 15 atau 25. Tahun pertama 25 kelembagaan yang diharapkan bergabung. Ternak dari 25 lembaga itu adalah sekian ratus. Itu kan nggak bisa dihitung. Apa yang dilakukan? Tentunya kita perlu tahu dulu apa yang diinginkan peternak itu agar dia bisa bergabung. Itu perlu disurvei itu, perlu diketahui. Karena kita bikin, tapi tidak apa-apa. Mungkin dari wawancara nanti bisa diangkit. Wawancara itu saya lihat sudah kelihatan apa yang diinginkan mereka. Itu bisa lagi di dalam buku. Sehingga strategi yang kita angkat itu adalah strategi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang perlu dilakukan, kenapa tidak efektif? Itu harus dikaji. Kenapa tidak efektif? Itu harus dikaji. Kenapa tidak? Atau kelompok peternak ini bergabung dalam organisasi biogas. Itu yang menyebabkan dia tidak efektif. Karena itu kita perlu meningkatkan peluang. Di dalam strategi ini sudah keluar. Memanfaatkan peluang dari luar. Bagaimana caranya peternak ini bisa bergabung. Dan bagaimana cara dia bisa bergabung? Kita harus tahu kebutuhan mereka apa yang dipenuhi di dalam kelembagaan biogas ini. Biogas ini bisa memberikan apa? Tidak memberikan apa-apa, mereka tidak melakukan. Apalagi mereka harus mengeluarkan dana. Tapi semua sebetulnya sudah ada di dalam dokumen. Di dalam, cuman tidak diangkat saja. Jadi yang saya lihat intinya belum muncul. Masih umum, jadi inti utamanya tidak muncul. Bagaimana mengajak memaksimalkan faktor pemanfaatan peluang dengan mengajak organisasi atau kelompok bergabung dengan organisasi biogas. Nah, itu yang perlu diangkat sampai muncul di hasil dan kesimpulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudara Sarah yang sudah menyiapkan dokumen draft tesis dengan cukup baik dan rapi. Pustakanya juga sangat kuat saya lihat. Ya. Strateginya juga sudah muncul, ya. Tinggal diangkat beberapa faktor-faktor yang penting yang tadi sudah disampaikan dan beberapa koreksi dari para penguji, ya. Fuad, kemudian Profesor Benran, Profesor Suherman itu juga menjadi pengayal, ya, menjadi penguat dari apa yang sudah dilakukan oleh saudara.
Baik Bapak penguji dan pembimbing, gitu ya. Kita sudah menyelesaikan tahap yang kedua, akan melakukan apa namanya evaluasi, kemudian dan penilaian. Ujian tesis. Untuk itu saudari Sarah diminta keluar ruangan sebentar, nanti kita akan panggil. Baik, Bapak penguji, mungkin ya Pak Fuad, kita mulai dulu mungkin dari Prof. Suherman, penguji pertama. Mungkin bisa diberikan komentar Prof. Suherman. Atau mungkin nanti Prof. Suherman setelah Prof. Bambang. Silakan Prof. Bambang, kalau misalnya Prof. Bambang sudah siap. Mantur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ini sudah longgar ini. Alhamdulillah bisa kita laksanakan ujian tesis sama Mbak Sarah namanya satu kata Sarah. Pendek. Nama saya kakean. Ini nomor 1 ya Pak Suwat ya. Ini bener nih orang tuanya. Prof. Bambang ya, itu berapa? Prof. Bambang itu 5 kata atau 4 kata? Ya, Bambang Waluyo Eko Prasetyo 5 kata ya Mas. Bambang Waluyo Eko Prasetyo. Sudah aman loh 5. Ya tambah ini cuma 1 hebat nih. Saya kira bagus nih risetnya. Cuman ya tadi itu ya namanya mungkin dia ini Sarah ini kan lama banget ya. Betul. Luar biasa ini sampai mau ke DO. Ini kalau nggak dioyak-oyak kan waduh jadi masalah ini ya. Tapi sebenarnya topiknya bagus nih. Kan gitu ya Pak Elmi ya. Ya cuman ya sebetulnya mau kita poles-poles itu tapi waktunya nggak nyanda gitu. Reuni itu ya. Tapi jadi saya kira untuk SWOT-nya juga bagus gitu ya, analisis SWOT-nya runut lah gitu ya. Cuman ada beberapa ya kurang. Cuman ini sebetulnya harus masukkan ke pemerintah juga loh ini. Tadi Mas Fuad bagus pertanyaannya. Tadi itu kontribusinya besar ya Mas Fuad kan tadi hampir 50% loh. Tapi kan orang-orang dinas tuh ya sengono kae lah Mas. Gitu. Jadi bantuan biogas ini tidak ada yang benar termasuk dari Undip karena sing ngopeni. Saya itu berapa itu biogas yang kita bantu ya di Gedawang, kemudian di mana itu di Ungaran, kemudian di Betasan, banyak sekali ya kita dari LPPM ya. Termasuk Mas Fuad juga pernah ya Mas Fuad ya itu ya. Ampun, saya dilerep kok. Nyatnyono Prof. Kenal ya, sama Prof Ceki itu ya, sama Prof Ceki ya, waktu itu ya. Itu juga sama ya kasusnya itu ya mangkrak gitu ya. Sekarang malah kandangnya sudah nggak ada Prof. Oh sudah nggak tahu sudah pindah jadi budidaya manggis sekarang kampung itu. Budidaya manggis Pak. Iya betul di Nyatnyono Pak yang untuk ziarah itu loh makam Hasan Munadi. Iya, betul biaya besar. Dulu di Getasan ya gitu, sama itu. Sapinya karena gini, sapinya itu dijual, kan begitu kan? Iya Jadi, betul. nah karena dijual, akhirnya ya bantuan kita mangkrak. Makanya gini, ini perlu strategi, apa namanya kalau kita bantu biogas sekarang harus hati-hati Pak Fuad. Sekarang itu Pak Fuad. Jadi kalau cuma mau sapi ini 5, 6 gitu ya, memang menurut syarat ya, 6 itu bisa berapa kubik itu, 6 meter kubik ya. Cuman nanti sustainability-nya itu nggak bisa lama. Ini jadi pelajaran juga ini, termasuk pemerintah ini. Nah jadi saya tanya, gimana ini nanti kalau dia udah lulus itu, bisa nggak mau ngokok-ngokok pemerintah ini? Karena nih ke sana. Itu Pak Elmi ya. Gitu. Oke, saya kira dari saya
cukup ya, ini ya diluluskan ya, karena memang dari si materi bagus walaupun bahasannya ya kurang, ya namanya ini kurang maksimal, tapi paling tidak ini lulus lah menurut saya. Itu Pak Helmi. Baik, Prof. Matur. Berarti lulus dengan perbaikan itu, Prof, ya? Lulus dengan Iya, perbaikan. Ya, betul kan. Baik, baik. Terima Untuk kasih. nilai Pak Helmi, mohon maaf. Oke, silakan Oke. Pak. Saya Buat- kan sepakat dengan Prof. Bambang Web bahwa yang bersangkutan memang sudah layak kalau diluluskan ya. Dari saya nilai sudah saya isi di yang online berita acara Pak Helmi dan juga saya WA-kan ke Pak Helmi. Demikian Pak Helmi, terima kasih. Matur nuwun. Terus dengan perbaikan minor gitu ya Pak. Pak, Ye, Buat- sepakat, ye, siap. Pak Bambang sepakat ya Pak. Pak Bambang Ye, lulus dengan sepakat ya, perbaikan Pak. minor ya. Oke, Pak Minor ya. Ini di SSO sekalian tak isi ya. Ya, baik. Baik. Yang terakhir, sekali lagi Prof. Suherman, izin Prof. Kalau sudah bisa mengakses untuk menyampaikan penilaian terakhir, Prof. Tadi di ruangan saya sudah kembali ke LPPM ya tadi. Barusan tadi. Mungkin Udah lagi kembali. jalan ya. Mungkin ya. Mungkin diwakili Pak Bambang, mungkin Pak Bambang. Prof, izin Prof. Oke. Saya kira sama lah Pak Herman ya, sama ya lulus. Cuman nanti saya kira sama aja dengan kita, itu lulus dengan perbaikan minor gitu aja Mas, gitu. Nanti saya Ya. sampaikan Prof Herman. Oke. Baik. Oke. Baik, Prof Oke. Bambang. Terima kasih. Oke. Baik, Oke. Bapak Uji, yang bersangkutan bisa kita panggil, kemudian kita akan bacakan berita acara. Oke. Monggo Pak Helmi aja dibacakan nggih. Siap, Prof. Siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak penguji dan pembimbing, izinkan saya untuk membacakan berita acara ujian tesis pada hari ini. Pada hari ini bertempat di ruang sidang program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana. Nama mahasiswa Sarah, nomor induk mahasiswa 3000121410018. Judul tesis Strategi Peningkatan Efektivitas Biogas Subsektor Peternakan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian tim penguji pada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bahwa mahasiswa yang atas nama Sarah dinyatakan lulus dengan perbaikan minor. Semarang 25 Juni tahun 2020. Yang menyatakan di sini ada Profesor Dr. Ing Suherman, STMD, sebagai ketua sekaligus penguji 1. Kemudian Dr. Fuad Muhammad, SSI MSI, sebagai penguji kedua. Dr. Muhammad Helmi, SSI MSI, selaku penguji 3. Dan pembimbing 2. Kemudian yang terakhir Profesor Dr. Insinyur Bambang Waliul Hadi, sebagai penguji 4 sekaligus pembimbing. Baik, saya ucapkan selamat kepada Saudari Sarah atas capaian kelulusan pada ujian tesis hari ini. Demikian Bapak-Bapak penguji yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Saudari Sarah, mewakili mahasiswa kepada rekan sebagai penguji, pembimbing, dan perwakilan juga dari Sekolah Pasca Sarjana.
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Silakan Saudari Sarah. Mohon izin ya Bapak. Saya mau mengucapkan terima kasih ya, terutama untuk pembimbing saya, Prof. Bambang dan Pak Helmi yang sudah banyak memberikan arahan. Kemudian juga ada Prof. Firman dan Pak Fuad. Terima kasih untuk sarannya dari sejak ujian proposal hingga sekarang. Mungkin banyak sekali ilmu yang bisa saya serap, kemudian nanti akan saya aplikasikan juga di draft tesis saya. Terima kasih, Pak. Baik, Saudari Sarah. Ya. Demikian Bapak pembimbing dan penguji, kita tutup acara ujian tesis pada sore hari ini. Saya yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan sidang. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terus Prof. Bambang, Prof. Firman, Pak Helmi. Izin Prof. Bambang, izin pamit. Matur sangat Mas Muhammad Fuad. Sami-sami. Mas Fuad. Matur nuwun, matur nuwun. Matur